Pagi semuanya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes dengan kami dari tim Mata Garuda Britania Irlandia. Saya di sini sebagai mungkin perwakilan dari salah satu para awardee dan juga alumni yang tergabung di Mata Garuda Britania dan Irlandia untuk sedikit berbagi kepada Bapak Ibu yang sedang mau memulai perjalanannya untuk menempuh studi lanjut, baik itu S2 ataupun S3. Terkait dengan apa yang diminta dari tim P2KSN pada pagi hari ini adalah mungkin fokusnya lebih berat pada Bapak Ibu yang sedang berencana untuk mengejar studi S3-nya. Tadi yang sudah di-share juga oleh Mbak Susi bahwa saat ini kebetulan saya sedang menempuh pendidikan S3 saya dan Ibu Dewi Nur Aisyah atau saya biasanya panggilnya Mbak Dewina gitu ya, itu merupakan salah satu juga senior ya karena kita sama-sama satu alma mater di S3-nya, cuma beliau sudah lama lulus lebih dulu, tapi saya banyak look up tuh Mbak Dewina perjalanan PhD-nya. Saya setuju tadi ya dengan apa yang sudah Mbak Dewina jelaskan bahwa perjalanan PhD itu tidak mudah dan waktu serta segala investment yang kita berikan untuk menempuh perjalanan itu tuh sangat banyak. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir pada saat hari ini sudah banyak menginvestasikan waktu, tenaga, atau bahkan mungkin sifatnya monetary ya. Lalu terkait dengan pemilihan supervisor atau bagaimana cara memperoleh supervisor. Mengapa supervisor itu penting? Jadi mungkin Bapak Ibu saya minta saat ini sambil membayangkan kalau misalkan kita mungkin di sini banyak sering melihat gitu ya meme yang beredar tentang pendidikan studi lanjutan, terutama S3 yang dianggap membutuhkan komitmen jangka panjang, bahwa perjalanan itu tidak mudah, lalu kenapa supervisor itu penting? Untuk Bapak Ibu yang sedang berencana menempuh studi S3 mungkin sudah berpengalaman menjalankan studi S2-nya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan mungkin sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran kenapa sih supervisor itu penting gitu ya. Dan jika saya ingin berbagi sedikit berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani, apa yang sudah saya dengar dari sharing para senior sekalian gitu ya, terkait kenapa supervisor itu penting. Pertama, supervisor itu adalah mentor akademik kita. Sebagai mentor tentunya bagaimana cara beliau berpikir, bagaimana cara beliau memandang tentang field yang akan kita tekuni gitu ya. Lalu keahlian beliau dan juga pendekatan-pendekatan beliau terhadap berbagai masalah, sudut pandang itu sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Di mana kita juga akan menghabiskan waktu kurang lebih 4 tahun gitu ya, atau mungkin untuk di beberapa negara atau di beberapa universitas, itu studi, S3-nya bisa lebih panjang dari itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana kita, memandang suatu masalah dan juga bagaimana kita melihat ke depannya dan bagaimana kita, akhirnya akan mengasah skill kita. Jadi, supervisor itu sangat penting untuk perjalanan, S3 kita. Tidak hanya akan mempengaruhi, keberhasilan studi kita tentunya, tapi juga mempengaruhi kehidupan non-akademik. Bapak Ibu yang akan menempuh studi lanjutan tentunya, studi S3 kita atau studi S2 kita itu merupakan satu bagian yang, perjalanan besar ketika kita sedang menjalani itu. Tapi kita sebagai manusia secara utuh, kita punya berbagai macam peran gitu. Jadi pastinya kehidupan di luar dari akademik itu juga, saya tidak ingin Bapak Ibu menafikan itu gitu ya. Jadi artinya kehidupan akademik penting, tapi kehidupan non-akademik kita juga. Apalagi mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah memiliki peranan yang lain seperti misalkan, sebagai orang tua atau mungkin sebagai pasangan gitu ya, atau mungkin yang belum berkeluarga mandiri tapi juga, sebagai bagian dari keluarga yang mempunyai orang tua yang harus
mungkin ada caring responsibility juga gitu ya. Jadi segala macam peranan yang kita punya itu bisa jadi, berpotensi untuk akhirnya, harus, apa ya, crossing gitu ya di tengah perjalanan, studi kita. Dan memilih supervisor itu sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan itu ketika kita mencoba life balance itu, apakah akan challenging gitu ya, atau bahkan memang di-support. Jadi supervisor itu sangat penting. Dan tentunya seperti, yang mungkin sudah Bapak Ibu banyak, dengar dari success story, para salah satunya pada hari ini kita mendengar success story dari, Ibu Dewina gitu ya, tapi juga banyak lainnya yang mungkin Bapak Ibu look up to di institusi ini, bahwa hubungan baik dengan mentor kita gitu ya, mentor akademik kita itu bisa sangat, mempengaruhi bagaimana prospek kita ke depannya. Untuk Bapak Ibu yang berada di dunia akademik, jadi, sebagai dosen misalnya, itu tentunya dengan mempunyai hubungan baik dengan mentor, kita sangat terbuka untuk akhirnya memiliki kolaborasi-kolaborasi setelah nanti lulus. Atau Bapak Ibu yang memang sifatnya, lebih ke arah fungsional, dengan memiliki mentor akademik yang baik, itu sangat terbuka juga untuk membuka peluang-peluang, adanya kolaborasi institusi, bahkan di sifatnya mungkin, negara gitu ya, untuk memfasilitasi Bapak Ibu ketika nanti jadi pemangku, kebijakan ke depannya, dan itu bisa dipupuk atau difasilitasi dari mentor akademik kita. Jadi sekali lagi saya ingin highlight sebelum kita mencari cara bagaimana sih, memilih supervisor gitu ya, apa tips and triknya bahwa supervisor itu penting. Sehingga dengan semua hal yang mungkin dipengaruhi oleh, seorang supervisor, kita harus berpikir dengan hati-hati, kita harus betul-betul, yakin gitu ya bahwa, ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita dan memang cocok dengan, kebutuhan kita sebagai individu dan juga rencana akademis kita. Oke, maaf, oke. Selanjutnya, apa yang akan kemungkinan kita hadapi pada saat kita mencari supervisor? Yang pertama, akademisi atau, kalau misalkan Bapak Ibu S3 biasanya kita mencari profesor gitu ya, itu seperti tumpukan jerami, sangat banyak kalau misalkan Bapak Ibu, ingin melihat seberapa banyak sih gitu ya orang yang berkecimpung di, topik riset atau, spesifik topik yang ingin Bapak Ibu geluti nantinya, coba, dimasukkan, keyword dari, topik riset Bapak Ibu, di Google Scholar contohnya. Itu pasti, akan menemukan banyak sekali nama, baik itu dari, dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya pilihan seperti itu, kita harus memilih yang mana, kita harus melihat ke mana, mana yang harus kita, approach terlebih dahulu. Jadi ini merupakan sebuah, tantangan sendiri dari Bapak Ibu, terutama jika Bapak Ibu belum memiliki, prior experience dalam artian untuk, belum ada pilihan spesifik terkait universitas gitu ya, atau mungkin bidangnya belum sangat spesifik. Sebagai contohnya pada saat saya ingin menempuh studi S3 saya tahu bahwa saya, ada beberapa topik, riset yang saya minati. Tapi, topik itu bisa dibilang masih, cukup general. Jadi ketika saya mencoba memasukkan keyword untuk mencari, calon supervisor atau tadi untuk mencari apa sih yang sedang, tren, terkait dengan topik riset yang saya minati saat ini, itu, cukup banyak karena memang, topiknya sangat global. Jadi ketika Bapak Ibu belum memiliki topik yang sangat spesifik, pasti namanya itu nama, calon supervisor atau expert di bidang itu sangat banyak. Dan ditambah banyak dari orang-orang tersebut yang belum kita kenal, baik secara personal maupun mungkin kita belum, paham tentang, jejak, riwayatnya gitu. Jadi harus memilih yang mana nih, harus melihat dari yang mana gitu ya. Terus belum lagi ketika misalkan pun kita sudah punya pilihan, apakah dari yang kita lakukan korespondensi itu akan ada respon atau tidak? Mungkin Bapak Ibu sudah, mendengar dari pengalaman koleganya gitu ya. Jadi banyak mungkin dari email yang kita kirimkan untuk pendekatan ke supervisor, mungkin dari, puluhan email hanya, sekitar
1%, 3% yang memberikan respon gitu ya. Jadi, itu juga merupakan salah satu tantangan yang bisa menurunkan semangat Bapak Ibu, jika belum memiliki tekad yang kuat untuk, melanjutkan studi gitu ya. Terus belum lagi adanya perasaan, low confidence gitu ya untuk "Oh saya belum punya banyak publikasi nih," misalkan gitu ya, atau "Oh saya belum, ada riwayat." Apa namanya, kalaupun ada publikasi, belum ada riwayat publikasi dalam, bahasa Inggris misalkan untuk, yang bisa di-share kepada, calon supervisor atau bahkan mungkin saya belum punya pengalaman riset gitu ya. Jadi, ini hal-hal yang bisa, membuat bahwa kita sebagai calon mahasiswa ini, nggak punya, kepercayaan diri yang cukup gitu ya. Terus juga clueless, bagaimana sih cara mendekati, supervisor? Bagaimana cara meng-approach supaya email kita itu direspon oleh, beliau? Karena kita, patut, memikirkan bahwa para, calon-calon, supervisor ini kan adalah para expert di bidang, yang ingin kita tekuni gitu ya. Itu bahwa mungkin mereka sangat sibuk gitu, belum lagi, mereka punya banyak bimbingan atau mungkin kita bayangkan orang-orang yang sangat sibuk ini berapa banyak email yang masuk, ke inbox mereka dalam sehari. Jadi bagaimana cara membuat korespondensi kita ini bisa, menjadi suatu hal yang menarik untuk dibuka, emailnya gitu ya oleh, para, calon supervisor ini. Itu yang kita mungkin juga clueless harus seperti apa gitu ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu memang menargetkan sebuah opportunity atau mungkin, beasiswa atau funding yang sifatnya, based on project atau dari universitas itu tentunya, persaingan itu akan lebih ketat dan juga dari beasiswa kalaupun misalkan Bapak Ibu, berminat misalkan untuk, mengikuti LPDP, persaingan dari para mahasiswa yang mencari supervisor itu bisa jadi, sangat sangat, sangat, sengit gitu ya. Belum lagi kalau misalkan yang tadi kita belum mempunyai spesifik riset. Jadi, apa yang topik yang kita minati atau bidang kita minati itu banyak orang yang menggeluti itu gitu. Oke, jadi bagaimana strategi yang bisa kita terapkan? Tentunya yang pertama, kembali tadi saya sudah, berkali-kali, menyinggung tentang tentukan minat riset kita secara spesifik. Hal ini tidak hanya memudahkan kita untuk tadi menyusun proposal riset gitu ya, tapi juga memudahkan kita untuk mencari expertise yang benar-benar expert gitu ya, dalam artian banyak, di luar sana gitu ya, yang juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di sini dari, institusi pendidikan gitu ya, di bawah Kemenkes juga mungkin merasakan gitu bahwa kita sebagai dosen tuh juga memiliki perjalanan untuk akhirnya benar-benar memiliki topik yang spesifik, yang memang kita geluti secara dalam sehingga kita menjadi spesialistik di bidang itu gitu ya. Dan begitu juga dengan para calon supervisor di luar negeri gitu ya. Jadi banyak mungkin, yang baru, menjajaki diri sebagai supervisor gitu ya. Jadi mereka sendiri masih me-refine gitu ya skill yang, atau topik yang akan, mereka geluti lebih dalam. Mungkin beda halnya dengan kalau misalkan kita memang sudah spesifik khusus mencari profesor, karena biasanya profesor kalau misalnya di luar negeri itu memang diberikan terhadap orang-orang yang sudah, memiliki kapabilitas di spesifik, field tertentu gitu ya. Jadi ketika kita sudah spesifik misalkan contohnya untuk saya pribadi, saya berminat di, bidang, practice and policy terutama di farmasi. Nah farmasi praktis itu kan sangat luas, farmasi praktis di bagian mana yang, saya inginkan gitu ya. Lalu, mmm akhirnya bagaimana kita sebelumnya perlu untuk, tadi ya, mencari tahu apa sih topik yang sedang in gitu ya. Karena sekali lagi kita harus sebagai calon gitu ya, PhD atau mungkin kita, untuk menempuh studi S3, yang paling penting itu adalah novelty, kita filling in the gap gitu ya, berbeda pada saat kita S2. Jadi, kita harus tahu bahwa untuk topik yang atau bidang yang kita nikmati, yang akan kita tekuni ini, mana sih gap yang ingin kita isi gitu. Jadi dengan kita memiliki minat riset yang spesifik, ini akan memudahkan kita tadi untuk memasukkan keyword-keyword, yang ada di bidang kita itu, misalkan di Google Scholar sebagai langkah,
eee, awal gitu ya untuk melihat siapa expert di bidangnya. Beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu memang sudah punya target spesifik universitas tertentu gitu ya, atau mungkin sebelumnya karena sudah, menggeluti riset atau mungkin sudah beberapa kali ikut conference yang memang, terkait dengan topik yang diminati, sudah ada ketemu atau, mungkin prior, connections dengan beberapa orang gitu ya, yang akan menjadi, orang yang akan ditargetkan gitu menjadi calon supervisor. Mungkin, untuk digging dive, siapa sih calon-calon potensial supervisor itu mungkin tidak terlalu ekstensif dibandingkan dengan Bapak Ibu yang belum memiliki spesifik, target atau mungkin spesifik topik riset. Setelah kita, menemukan gitu ya atau melisting beberapa calon supervisor, maka yang harus kita lakukan adalah kita explore secara aktif. Explore secara aktif ini bisa kita lakukan baik tadi, dengan Google Scholar atau kalau misalkan untuk, para peneliti itu biasanya mereka punya akun Orchid ID, jadi Bapak Ibu bisa, coba, memasukkan, keyword di Google Orchid ID, lalu ketikkan, nama calon supervisor atau nama-nama di publikasi yang Bapak Ibu sangat minati gitu ya, untuk melihat apa sih rekam jejaknya dia, di mana dia pernah bekerja, apa saja karya-karyanya. Atau kalau misalkan memang sudah ada tadi, spesifik target universitas, kita explore di staff profile-nya gitu ya. Nah di staff profile itu kita akan melihat dia biasanya ada berapa banyak, mahasiswa yang sedang dia supervisi gitu ya, terus apa saja publikasinya, terus apa saja kesibukannya dia. Jadi kita harus melihat bahwa apakah tadi ya, jadi karena, supervisor ini tidak hanya, berperan pada sisi akademis kita, tapi juga potensi-potensi lainnya gitu ya, apalagi misalnya Bapak Ibu yang di pemangku kebijakan, apakah mungkin posisi, calon supervisor kita ini sangat membuka opportunity untuk akhirnya memberikan benefit lain tentunya untuk instansi, pada kesempatan kali ini Kemenkes misalkan. Nah, tapi di satu sisi juga kita harus melihat bahwa, oh kalau misalkan, calon supervisor yang ingin kita dekati ini dia punya banyak jabatan misalkan, terus dia udah punya banyak mahasiswa yang sedang disupervisi, bahwa ada sangat kemungkinan ketika kita menjadi, mahasiswa bimbingannya nanti, apakah kita siap, untuk akhirnya menjadi, dibimbing oleh seseorang yang sangat sibuk. Ada kemungkinan mungkin supervisor kita tidak bisa detail mensupervisi kita atau mungkin bimbingannya nanti, tidak rutin. Apakah Bapak Ibu tipe orang yang bisa, menjalani supervisi seperti itu atau mungkin yang lebih ingin dibimbing secara, intens, secara personal? Itu kembali kepada, kita sebagai individu lebih menyukai style seperti apa. Jadi, setelah kita menemukan tadi nama-nama, kita listing beberapa kayak pro, cons gitu ya, jadi positif, negatifnya dari masing-masing supervisor dan juga kita lihat untuk requirement dari universitasnya. Karena kalau misalkan kita akan meng-apply beasiswa, kita sudah melakukan misalkan, riset tentang siapa calon supervisornya, tentunya nanti tahapan selanjutnya adalah kita meng-apply ke universitas. Mungkin ini akan sedikit banyak, perbedaan antara universitas-universitas, di misalkan, UK contohnya gitu ya polanya dan juga misalkan di Europe beberapa Europe, punya style yang berbeda dengan UK atau misalkan di Jepang yang saya tahu. Jadi misalkan kalau misalkan di UK supervisor itu UK atau Australia kurang lebih sama. Jadi supervisor memang melakukan korespondensi dan akhirnya menentukan bahwa oke dia setuju menjadi supervisor kita. Tapi selanjutnya kita harus bisa pass through dari, administration selections gitu ya di universitas. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa pass through itu walaupun supervisor sudah oke, maka selanjutnya adalah big challenge kita adalah untuk melalui itu. Contohnya misalkan apakah kita memenuhi syarat TOEFL di universitas atau yang lain-lain misalkan kayak ijazahnya kita, sudah memenuhi syarat gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan contohnya di Jepang, yang saya tahu adalah profesor gitu ya, profesor atau supervisor itu memegang peranan penting. Jadi universitas akan mengikuti. Jadi kalau misalnya supervisor udah oke, sudah lolos seleksi, tanda kutip gitu ya, oleh supervisor, maka selanjutnya proses, administrasi ke universitas itu lebih ke arah sifatnya hanya, mmm
formatif gitu ya. Dalam artian, kita tetap memenuhi, persyaratan berkas gitu ya untuk proses administrasi, tapi, intinya adalah kita sudah mendapatkan semacam LOA dari supervisor gitu. Jadi LOA dari, universitas itu mungkin yang akan kita gunakan untuk apply beasiswa LPDP misalnya. Jadi, eee, tentunya untuk mengetahui style ini akan mempengaruhi bagaimana approach kita ke depannya. Kalau misalkan Bapak Ibu berminat ke UK, Bapak Ibu juga ketika meng-approach supervisor, tentunya ini akan mudah gitu ya proses nanti korespondensinya ketika kita sudah mengetahui apa sih proses, seleksi di universitas dan apakah kita sudah memenuhi proses seleksi itu apa belum gitu ya. Apakah kita sudah punya sertifikat IELTS gitu sehingga nanti ketika, supervisor detektor oke, oke langsung aja daftar gitu ya misalkan ke, administration gitu ya. Jadi itu juga akan mempermudah kita akhirnya mendapatkan LOE. Nah, kita kembali tadi, untuk akhirnya melihat opportunity tadi saya lihat untuk explore di universitas, contohnya saya di sini memberikan dari, UCL gitu ya. Jadi tadi untuk mengeksplor, mana sih nih calon, supervisor yang menjadi top list kita gitu ya, yang akan kita approach. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin men-secure gitu ya, adanya opportunity lain selain misalkan beasiswa, dari pemerintah Indonesia gitu, atau beasiswa dari misalkan, pemerintah UK, kita juga bisa, ada namanya, funded, project gitu ya untuk PhD. Jadi biasanya untuk di beberapa universitas, mereka memiliki, web page yang akan, memberikan informasi apa sih yang lagi opening gitu ya funded project-nya. Dan di sini juga bisa menjadi salah satu cara tadi kita untuk melihat, apakah ada, tadi top list, potensial supervisor kita itu, bisa kita ubah gitu ya, jadi susunannya mana yang mau kita approach terlebih dahulu. Nah, selain itu juga tadi, ini adalah salah satu contoh, staff profile yang ada di website UCL yang bisa kita explore lebih dalam untuk mengetahui bagaimana profil calon supervisor kita. Dan ini, di berbagai kampus gitu ya, harusnya, sudah, terbuka dengan baik gitu ya informasinya sehingga Bapak Ibu bisa benar-benar mengeksplor sebelum akhirnya memutuskan mau, approach siapa gitu. Nah setelah, kita, punya, mana top list, calon supervisor, selanjutnya adalah, Bapak Ibu harus mempersiapkan profil akademik, yang di sini biasanya kita, lakukan gitu, kita sediakan, dalam bentuk short CV kita gitu ya. Short CV kita ini yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan menggunakan, mmm, template short CV yang, sama mungkin dengan Bapak Ibu yang, sebelum-sebelumnya gunakan misalkan untuk apply pekerjaan atau mungkin yang, contohnya misalkan saya hari ini menyediakan short CV untuk, webinar hari ini tentunya itu adalah berbeda dengan, short, CV atau short resume yang saya berikan pada saat saya, meng-apply S3. Poin pentingnya adalah, kita akan memulai perjalanan, akademik dan tentunya apa potensi akademik kita gitu ya, riwayat, yang terkait dengan skill akademik kita itu merupakan satu hal penting yang perlu dieksplor, oleh calon supervisor kita. Jadi pastikan hal-hal tersebut ditampilkan dengan baik gitu ya dari short resume dan akan sangat baik untuk Bapak Ibu yang sudah punya, riwayat publikasi untuk akhirnya menyediakan, list dari publikasi itu. Dan untuk Bapak Ibu yang tentu misalkan sudah punya sangat panjang gitu ya riwayat publikasinya dengan misalkan sebagai dosen, saya, sangat menyarankan, publikasi-publikasi yang sangat berkaitan erat dengan topik riset yang akan kita propose ke, calon supervisor atau mungkin yang berkaitan erat dengan keahlian calon supervisor kita itu buat di list di awal atau bahkan mungkin spesifik di situ saja dan sisanya tinggal Bapak Ibu berikan misalkan link dari Google Scholar Bapak Ibu atau link Scopus Bapak Ibu atau mungkin link Orchid ID Bapak Ibu. Jadi, kita perlu tahu mana hal yang bisa tanda kutip, menaikkan nilai jual kita, ke calon supervisor. Dan hindari, CV yang misalkan sampai 3 halaman gitu ya. Jadi pada saat itu saya, kemarin, pada saat saya approach saya hanya menyediakan untuk informasi pribadi dari diri saya sendiri, saya, hanya menyediakan satu halaman gitu ya,
CV saya gitu ya, jadi riwayat pendidikan saya. Terus, karena kebetulan saya terkait dengan pharmacy practice and policy, saya juga meng-highlight riwayat pekerjaan saya yang berkaitan dengan itu gitu ya. Terus, topik riset yang saya minati, terus, apa namanya, korespondensi yang bisa dihubungi ketika misalkan nanti mungkin calon supervisor saya dan ini juga salah satu, mungkin yang bisa, di-highlight sama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu pernah berkolaborasi dengan kolega dari calon supervisor yang ingin dekati. Ini yang pernah saya lakukan, pada saat saya mau meng-approach, calon supervisor saya di UCL. Kebetulan saya, punya kolaborasi riset, dengan salah satu, profesor di UCL, saat itu. Jadi saya menyediakan, file yang, berbeda gitu ya, selain short, resume saya, adalah project-project riset yang sudah saya, kerjakan dan salah satunya saya meng-highlight di atas itu adalah, kolaborasi riset saya dengan UCL, salah satu profesor di UCL. Jadi hal ini, saya harapkan bisa menaikkan nilai jual saya bahwa walaupun, saya baru mau menjajaki, studi di luar negeri itu, studi abroad pada saat S3 karena saya S2-nya di, Indonesia. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya, mempunyai potensi gitu ya dengan saya, bisa berkolaborasi riset, di, luar negeri gitu ya, salah satunya adalah di UCL dan ini mungkin, saya harapkan bisa menjadi salah satu poin, selling point, saya sebagai individu untuk calon supervisor saya. Lalu setelah kita meramu dari profil akademik yang akan kita kirimkan, kita bisa rancang cold email. Lalu apakah kita, boleh mengirimkan cold email, ke beberapa calon supervisor? Tentunya saya pribadi, apa yang dan saya juga dengar sharing banyak orang gitu ya, kita sangat dimungkinkan gitu ya untuk mengirimkan cold email ke beberapa calon supervisor. Tapi jangan sampai kita mengirimkan, cold email kepada, orang yang berbeda, tapi pada misalkan research department yang sama gitu ya, di institusi yang sama. Jadi misalkan ada Prof A dan Prof B, tapi dia sama-sama misalkan, di, School of Pharmacy UCL misalkan contohnya buat saya. Saya tidak melakukan hal itu karena tentunya ini akan membuat ini tidak etis gitu ya secara praktek. Yang kedua ini akan membuat kebingungan ketika keduanya merespon gitu. Karena sebagai kolega tentunya mereka akan berbicara dan ujung-ujungnya prosesnya akan sama. Jadi ketika misalkan kita tidak jadi dengan yang satu gitu ya, maka ini akan membuat, awkward gitu ya, relationship ke depannya. Apalagi kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengambil studi di, institusi tersebut. Jadi ketika kita ingin mengirimkan cold email ke beberapa potensial supervisor, pastikan itu ada di institusi yang berbeda gitu ya. Terus yang kedua adalah, mmm cold email ini personal, personal dalam artian kita tidak mengirimkan template yang sama persis gitu ya kepada, calon supervisor yang berbeda. Dan pastikan bahwa kita meng-highlight, bagaimana, rekam jejak beliau gitu ya, rekam jejak calon supervisor itu sangat berkorelasi gitu ya dengan, topik riset yang akan kita, geluti ke depannya gitu. Dan yang paling penting menurut saya, eee, kita tidak memungkiri bahwa, dari pengalaman yang saya dapatkan ataupun mungkin dari, sharing kolega yang lain, bahwa, mahasiswa-mahasiswa yang membawa beasiswa gitu ya, itu, biasanya akan lebih diminati gitu. Dalam artian diminati karena artinya supervisor tidak perlu, susah-susah untuk membiayai, si calon mahasiswa ini, dengan mahasiswa bisa menjadi, partner riset, beliau dan membawa modal sendiri gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah punya beasiswa gitu ya, sudah granted beasiswanya tapi sedang mencari supervisor, menurut saya itu penting untuk di-highlight bahwa Bapak Ibu sudah secure funding gitu. Dan ini juga salah satu hook yang bisa kita, gunakan gitu ya di cold email sehingga, bisa menarik, minat dari calon supervisor kita ini untuk membuka, cold email dari Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang sudah,
apa namanya, nah punya funded bilang misalkan self-funded gitu ya, self-funded, misalkan, potensial, research, students gitu ya, misalkan inquiry. Terus itu jadi itu bisa bisa menarik, untuk, dibuka emailnya oleh calon supervisor itu, apalagi kalau misalnya calon supervisor itu punya topik riset yang ingin dielaborasi tapi belum secure grant gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin justru apply dari, project yang dibuka oleh calon supervisor yang memang dibiayai oleh, grant dari supervisor itu, maka Bapak Ibu harus bisa meng-highlight nilai jual Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu akan dibiayai atau, digaji oleh beliau gitu ya. Jadi, ini harus di cold email ini harus bisa meng-highlight apa nilai jual kita dan korelasi kita gitu ya, yang bisa, membuat kita menjadi potensial candidate untuk, ada di bawah supervisi beliau. Lalu setelah kita mengirimkan beberapa cold email itu tentunya kita harus menunggu gitu ya, menunggu respon beliau. Beberapa mungkin ada yang tidak merespon email Bapak Ibu atau bahkan semua cold email Bapak Ibu direspon gitu. Lalu selanjutnya, setelah itu biasanya akan ada korespondensi. Baik misalkan kalau misalkan calon supervisor Bapak Ibu sangat tertarik gitu ya dengan profil Bapak Ibu, biasanya kalau minta, "Ayo deh kita langsung meeting," gitu ya. Kita akan Zoom meeting dan sebagainya. Lalu pada saat meeting itu kita akan, ada diskusi, calon supervisor Bapak Ibu mungkin akan klarifikasi gitu ya, mengkonfirmasi beberapa informasi yang Bapak Ibu berikan di resume tadi, atau mungkin dari hasil, pencarian gitu ya, dari, nama Bapak Ibu dimasukkan juga kalau misalkan tadi mengklaim beberapa publikasi, biasanya mereka akan meng-cross check gitu ya, akan melihat hasil tulisan kita seperti apa. Karena kembali lagi ketika kita yang menjadi, PhD gitu ya, maka kita akan melihat bagaimana writing skills kita, bagaimana critical thinking skills kita gitu ya. Jadi itu akan mereka, konfirmasi dan mungkin mereka juga akan melihat kalau misalkan Bapak Ibu, cited bahwa sudah punya funded, akan ditanya gitu, "Emang funding ini gimana? Terus apakah ada batasan-batasan tertentu? Berapa lama durasi funding-nya? Lalu apa saja yang di-cover, apa saja yang tidak di-cover?" Gitu ya. Misalkan hal-hal itu yang akan dikonfirmasi oleh supervisor biasanya. Dan, mungkin beberapa supervisor yang sifatnya lebih technical, mereka akan melihat apa namanya, skill yang sudah Bapak Ibu miliki gitu ya. Dan mungkin mereka akan mengeksplor apa, mengeksplor, apa yang sudah Bapak Ibu, lakukan gitu ya, metodologi yang Bapak Ibu sudah kuasai apa saja. Lalu dari korespondensi itu bagaimana kita tahu bahwa dialah gitu ya, he or she is the one gitu ya, yang akan kita, pastikan menjadi supervisor kita. Yang pertama pastikan bahwa oh ya saya lupa meng-highlight ini ketika Bapak Ibu mengeksplor, calon supervisor, pastikan kita sudah, bisa mendapatkan informasi informal gitu ya. Kalau misalnya tadi kita ke website dan sebagainya itu biasanya adalah informasi-informasi formal, tapi kita ingin melihat karakter dari supervisor ini biasanya dari mahasiswa yang, sebelumnya. Kalau misalkan sama sekali belum ada kenalan nih gimana gitu ya, ada nih, expert yang kita sangat tertarik dan kita ingin, mendekati beliau gitu ya, tapi kita nggak punya kenalan gitu ya. Maka Bapak Ibu kalau misalkan dia sudah punya masukkan nama beliau terus lihat gitu ya dari, nama-nama yang mahasiswa beliau gitu ya, biasanya ada di publikasi atau ada di web, kampusnya, Bapak Ibu bisa approach dari sosial media mahasiswanya misalkan. Tapi kalau misalkan saya pribadi kebetulan pengalamannya, saya kenal gitu ya, saya punya, teman di beberapa universitas yang memang saya, approach gitu ya calon, potensial supervisor saya, dan saya tanyakan bagaimana karakter dari, calon supervisor yang saya minati ini gitu. Hal ini penting karena sekali lagi kita ingin meminimalisasi friksi di antara karena karakter gitu ya, antara kita dengan, supervisor. Terus apakah dia memiliki, beliau itu memiliki gaya bimbingan yang sesuai atau tidak. Dan selanjutnya adalah personal dan academic value. Karena kembali lagi kalau misalkan tadi Bapak Ibu memiliki banyak peran di luar dari kehidupan akademis, tentunya kita tidak ingin, eee personal dan, academic value kita dengan supervisor itu bertolak belakang. Misalkan Bapak Ibu yang sudah mempunyai keluarga, apalagi kalau misalkan, yang Bapak Ibu yang, sebagai ibu gitu ya, misalkan itu bagaimana, beliau memandang, family gitu ya, family value dan sebagainya gitu ya. Itu yang
patut kita gali. Ya, ini saya meng-highlight kembali apa yang tidak etis gitu untuk kita lakukan adalah mengirimkan, template email yang sama kepada beberapa supervisor karena ini biasanya tidak akan memiliki high response rate gitu ya. Terus yang kedua, mmm, belum mengetahui proses dan syarat UNIF, karena tadi saya kembali highlight kalau misalkan untuk di beberapa negara, kalau ini jadi big hurdle gitu ya, nanti akan selanjutnya Bapak Ibu bisa lost contact gitu ya dengan supervisor. Dan mungkin pada saat tadi korespondensi dengan supervisor pada saat meeting itu akan ditanya, "Udah lihat belum?" Gitu ya, untuk persyaratan apakah sudah memenuhi atau enggak, "Kamu ada masalah atau tidak?" Gitu ya untuk seleksi administrasi di universitas gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah overconfident atau justru terlalu, pasif atau, self underestimate gitu ya. Ini, sangat berbahaya gitu ya ketika kita overconfident maka karena kita kembali lagi kita akan menempuh, sebagai mahasiswa gitu ya, di mana kita membutuhkan bimbingan beliau, kita akan menjadi orang yang belajar gitu, sedangkan beliau adalah orang expert di bidang itu. Jadi jika kita sudah punya prior knowledge, prior experience, jangan membuat kita bahwa kita overconfident gitu. Toh, kita sekarang akan memulai, perjalanan sebagai seseorang yang baru mau belajar lagi gitu ya. Dan ilmu itu kan selalu berkembang gitu. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu terlalu overselling gitu ya, tapi juga jangan terlalu self underestimate gitu. Jadi, balance di antara keduanya itu sangat penting. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa, oh kita, punya potensi, ini gitu ya berdasarkan prior, experience kita gitu ya. Mungkin kita punya beberapa gap di sini, tapi saya mencoba fasilitasi dari gap itu, dengan begini gitu ya, misalkan, oh saya memang belum punya banyak publikasi gitu ya, tapi saya sekarang sedang mencoba aktif untuk, mencoba menulis gitu ya misalkan, atau saya, mengikuti beberapa course terkait dengan writing skill in English misalkan. Itu adalah cara kita menunjukkan kepada supervisor bahwa, oke mungkin saya belum punya jejak riwayat yang cukup, tanda kutip "menjual" gitu ya, tapi kemauan belajar saya dan, saya menyadari itu dan saya punya strategic, way gitu ya untuk mengatasi atau mengakomodasi gap, di sisi tersebut gitu. Dan tip khusus bagaimana untuk, Bapak Ibu yang merasa, "Oh saya belum punya cukup pengalaman." Pada saat, kita sedang persiapan gitu ya, masa persiapan ini adalah cari program-program yang, sesuai gitu ya, baik itu course atau mungkin Bapak Ibu, untuk yang S3 tidak semuanya harus PhD, ada juga banyak yang menawarkan program, doktor, of gitu ya. Jadi misalkan Doctor of Education, Doctor of, Policy misalkan yang sifatnya tidak, tetap, ada riset yang dilakukan, tapi tidak se-heavy, Doctor of Philosophy. Karena Doctor of Philosophy itu memang, bisa dibilang seperti research base ya, jadi heavy-nya itu adalah di research dan biasanya untuk di beberapa negara itu tidak ada kuliah gitu ya. Tapi mungkin misalkan kayak, di Amerika itu tetap biasanya, mereka memulai dengan, ada kuliah dulu, course dulu, tapi untuk di Europe biasanya tidak ada, kuliah gitu ya, memang sudah langsung terjun ke riset. Tapi untuk Bapak Ibu yang tetap ingin mengambil jenjang S3 gitu ya, tapi tidak ingin terlalu heavy atau merasa butuh, course terlebih dahulu, itu ada juga yang modelnya kalau misalnya di UK itu dia gelarnya adalah Doctor of, misalkan dari ya Doctor of Education, Doctor of apa gitu ya terkait dengan bidang Bapak Ibu. Jadi explore sebanyak-banyaknya apa sih program yang lain gitu ya yang bisa saya, jajaki selain PhD. Terus yang kedua adalah coba dari sekarang aktif berkolaborasi, baik itu dengan kolega di, institusi pendidikan atau mungkin juga, kolega-kolega lain di bawah Kemenkes gitu ya yang ingin, kita coba publikasi yuk gitu. Nggak harus hasil riset mungkin kalau misalkan ada yang policy brief misalkan ya, itu juga intinya adalah, calon supervisor kita bisa melihat bagaimana kita, kemampuan menulis kita gitu ya, dan bagaimana critical thinking analysis kita, itu yang harus kita tunjukkan. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu yang merasa belum mahir berbahasa Inggris? Saran saya pertama adalah push to the limit, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu, berniat untuk, study abroad gitu ya. Push to the limit, jangan
jangan menyerah sebelum bertanding. Memang tidak mudah dan bahkan ketika kita sudah dapat gitu ya, studi S3-nya pun kita akan tetap terus belajar karena, sekali lagi English adalah our second language gitu ya. Jadi, yang paling penting adalah kalau mau dibikin short term, apa namanya, goal gitu ya, bahwa Bapak Ibu harus passing dari, minimum requirement untuk, English requirement di universitas terlebih dahulu gitu ya. Selanjutnya, tetaplah punya mindset bahwa saya akan terus mengasah gitu. Dan saat ini sudah banyak berbagai media yang bisa kita gunakan, baik itu dari YouTube gitu ya, atau mungkin segala macam e-resources, atau bahkan Bapak Ibu yang sangat, eee, apa namanya, familiar dengan AI gitu ya, seperti ChatGPT dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk membantu kita mengasah, skill kita. Jadi misalkan Bapak Ibu bisa di ChatGPT bilang, "Saya ingin melatih kemampuan misalkan writing skill saya, tolong misalkan buat, highlight poinnya, terus tolong buat soal-soalnya, atau saya ingin, melatih, reading skill saya, tolong apa." Jadi hal ini bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya, kalau misalkan belum punya, investasi yang cukup, baik waktu dan sebagainya untuk misalkan memiliki personal tutor gitu ya, atau mungkin mengikuti beberapa kelas-kelas yang sifatnya lebih intensif. Jadi gunakan berbagai media yang saat ini tersedia, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktu gitu ya untuk akhirnya, melakukan itu. Terakhir, wrap up message saya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini ya berbagai macam PhD meme yang, saya gunakan bahwa PhD student itu, ketika dijalani itu butuh komitmen tinggi karena tadi itu sekali lagi itu, long term gitu ya. Dan PhD is life gitu ya, nggak cuma sekolah gitu. Jadi ada di situ, Bapak Ibu mungkin nanti akan menghadapi, tadi konflik untuk harus work life balance, terus harus ada juga self imposter syndrome, jadi perasaan yang selalu merasa tidak cukup baik, tidak cukup keren, maksudnya kayak, "Oh apakah, project riset saya ini penting?" Gitu ya, rasanya, nggak sekeren orang-orang gitu ya. Belum lagi perasaan-perasaan yang kayak, mmm, sepertinya saya belum memenuhi ekspektasi, supervisor misalkan ya. Berbagai macam hal itu tuh akan membuat perjalanan ini menjadi lebih kompleks. Jadi pertama yang saya ingin highlight adalah kuatkan niat dan tekad gitu ya. Apa tujuan akhir dari Bapak Ibu, akhirnya menempuh studi S3 ini? Apakah untuk memperluas kebermanfaatan? Maka harus ingat gitu ya, kalau bisa Bapak Ibu menemukan personal reasons, gitu, jadi personal experience yang akhirnya menguatkan, misalkan kayak pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga yang akhirnya mendorong Bapak Ibu untuk menggeluti topik riset tertentu, maka selalu ingat itu, bahkan kalau bisa misalkan tulis dan, mmm, maksudnya tempelkan gitu ya di tempat yang kita selalu sering melihat hal itu, misalkan apakah menjadi, notes di laptop kita gitu ya, atau mungkin di rumah gitu ya. Dan yang kedua pastikan support system itu, siap, baik itu misalkan pasangan gitu ya, anak kita, atau mungkin keluarga kita, bahwa kita akan menempuh perjalanan panjang. Kita butuh kerjasama, kita mungkin akan menghadapi, potensi kejadian seperti ini. Jadi bagaimana kita mengakomodasi potensi-potensi itu gitu ya, bagaimana kita akhirnya bekerja sama. Dan yang ketiga adalah tingkatkan resiliensi. Kita bukan berarti akan selalu mulus, kita bukan berarti akan selalu hebat, kita bukan berarti akan selalu punya semangat yang sama dari awal sampai akhir, tapi semangat kita untuk bounce back ketika kita ada di level bawah itu adalah skill yang penting, tidak hanya untuk men-secure beasiswa, tidak hanya untuk akhirnya memenuhi gitu ya ekspektasi supervisor kita, tapi juga akhirnya mengasah skill kehidupan kita ke depannya gitu. Akhir kata saya doakan semoga Bapak Ibu di sini, berjodoh dengan supervisor baik, dalam artian baik di sini adalah cocok dengan Bapak Ibu gitu ya, tidak hanya mengasah ke akademik Bapak Ibu, tapi juga akhirnya, mengurangi stres, perjalanan Bapak Ibu dan bukannya menambah stres, perjalanan PhD Bapak Ibu gitu ya. Baik, ini beberapa, referensi gitu ya yang mungkin bisa Bapak Ibu eksplor lebih lanjut, ke depannya silahkan mungkin Bapak Ibu di-screenshot beberapa keyword yang bisa Bapak Ibu eksplor, di luar dari sesi ini.